Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, bagi yang baru kenal saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Elvan. Saya sebagai TOEFL edukator dan malam ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai crypto aset. Ya, kita akan bicara mengenai suatu yang project yang kedepannya booming ya. Jadi saya barusan dapat juga ada info kalau Gibran itu berarti kan calon wapres ya. Nanti tinggal dilantik aja ya. Wakil presiden kita aja itu udah cryptopreneur juga. Jadi artinya beliau mencari orang-orang yang ahli di dalam bidang kripto ini, kripto aset ini untuk pengembangan. Karena beberapa negara yang kemarin memang dilihat mungkin ketika Bitcoin-nya turun, seperti El Salvador kemarin tuh eh, disindir ya sama negara yang lain tuh gara-gara lu beli, akhirnya yang beli udah kelasnya negara nih Bitcoin-nya. Jadi ketika bearish itu mengalami kerugian, tapi nggak ada namanya rugi kalau Anda sifatnya holder. Di hold aja, bahkan ketika bearish, kalau ada modal lagi itu beli lagi aja. Sehingga nanti sekarang El Salvador itu sudah surplusnya banyak banget. Jadi ketika down banget kemarin, down trendnya Anda bisa bayangin sekitar 300 jutaan ya. Dari Bitcoin yang all time high-nya beberapa tahun lalu itu 900 juta, sekarang kemarin-kemarin sempat 300 juta. Itu udah panik ya. Buat yang mentalnya nggak siap, itu pasti cut loss. Jual aja deh daripada ruginya makin dalam. Ya, tapi kalau yang ngerti kripto, dia hold dan sekarang ya berarti Anda bisa lihat ya. Misalnya beli 500 juta, 600 juta pun sekarang itu sudah surplusnya 100%. Ya, jadi bisa dibayangin sebuah negara yang mungkin kemarin sempat rugi tapi akhirnya surplus. Jadi jauh-jauh lebih banyak seperti itu. Oke, kita akan masuk ke materi ya, rekan-rekan ya. Kita akan bicara mengenai aset digital. Ya, selamat datang di edukasi aset digital. Nah, karena kripto ini berjalan di teknologi yang namanya blockchain ya. Jadi kalau rekan-rekan hubungannya apa nih Pak? Eh, Antara kripto sama blockchain. Nah, blockchain ini adalah teknologinya. Nah, kripto itu numpang di dalam teknologi ini. Jadi kalau ibaratnya eh, apa namanya? Seperti laptop ini berarti kan bisa jalannya apa laptop ini? Windows ya. Windows itu teknologinya. Ya, di dalamnya ada apa? Ada Microsoft Word, ada Paint, Anda bisa install aplikasi game, contohnya. Nah itu. Jadi di dalamnya platformnya itu ada Windows-nya. Atau yang Anda pakainya MacBook. Ya, jadi ada sistem yang bekerja di dalamnya. Atau Anda handphonenya ada dua ya. Orang sekarang mengenalkan ada Android sama iOS, iPhone nih. Jadi teknologi yang dipakai ini basicnya Android dan iOS. Nah di dalamnya Anda bisa install banyak aplikasi. Sama blockchain itu sebetulnya nggak cuma melulu kripto ya, nggak melulu cryptocurrency atau crypto aset Bitcoin dan yang lain sebagainya. Kebetulan blockchain ini booming karena kripto. Jadi dalam blockchain sendiri nanti ada NFT yang nanti kita akan bahas. Kemudian ada apa aja? Banyak sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam blockchain ini. Ya, nah kita lihat dulu struktur dari teknologi blockchain ini. Oke, jadi blockchain ini ditemukan di tahun 1990. Jadi jauh sebelum Bitcoin itu ditemukan. Ya, ditemukan oleh kedua orang ini. Ya, namanya Stuart Haber dan W. Scott Stornetta yang melakukan pengerjaan utama terkait rantai blok yang memiliki keamanan sistem kriptografis. Nah, inilah keamanan sistem kriptografis ini yang diadopsi. Diklaim paling aman. Amannya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Kemudian tahun 1992, mereka melakukan peningkatan sistem dengan melakukan penggabungan Merkle tree, ya, atau struktur data yang berbasis hash. Sampai sekarang kita masih menggunakan sistem ini sehingga kalau Anda kirim 12, Anda kirim kripto itu ada hash transaction. Nah, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi sehingga dapat mengumpulkan lebih banyak blok ya data pada satu bloknya.
Secara gambarnya simpelnya ada blok data berisi data aja nih rekan-rekan ya. Dan ini terhubung satu dengan yang lain membentuk ada rantai. Makanya disebutnya adalah blockchain. Jadi ada blok dan ada mata rantai yang terhubung satu dengan yang lain. Oke ya. Yuk kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, pembelajaran berikutnya, blockchain itu terkenal dengan decentralized. Nah, tapi sebelum kita ngebahas mengenai decentralized, yuk kita akan belajar dulu mengenai transaksi sentral atau terpusat. Ya, kalau terpusat seperti ini ya, yang rekan-rekan selama ini gunakan, yang kita gunakan. Bagus dibanding zaman dulu ya, kita transaksi uang ya harus cash ya. Atau kita ada di sini mungkin yang sempat ngirim uang pakai wesel gitu ya, zaman dulu ke kantor pos, nanti terima pakai wesel. Ngirimnya seperti itu. Nah, dengan perbankan ini jelas lebih efisien ya. Kalau zaman dulu mungkin pembukuan, kalau terakhir-terakhir dengan adanya kartu ATM ya, kemudian ada ATM-nya sendiri, ada banknya sendiri, itu memudahkan transaksinya. Oke, jadi jika ada orang tua yang ngirim uang ke anaknya, jadi ada pengelolanya, tidak langsung serta-merta kayak uang cash biasa seperti ini. Nah, ini akan dikelola, yang akan ada yang memvalidasi lah ya. Ini adalah sistem di perbankan. Ya, bagus ya. Kelemahannya apa? Ada kelemahannya juga. Ya, jadi security-nya harus tinggi. Ya, beberapa waktu lalu ada beberapa bank itu pernah mengalami namanya seperti kayak dihack ya, sistemnya kacau. Jadi ada sistem, ada orang yang bisa mungkin masuk, dia ngacak-ngacak sistem, ya. Dan itu besar kemungkinan saldonya atau uangnya pasti bisa loss juga, ya. Terlepas akhirnya di recovery, dicek kembali dengan data atau kembali lagi uangnya masing-masing, ya. Dan ini juga memiliki apa namanya sifatnya, jadi kita bisa bocor data ya. Jadi nggak hanya bank aja sih, pengelola asuransi juga pernah bocor data. Marketplace pernah bocor juga datanya. Nah, itulah. Dan sekarang ini tidak hanya perbankan ya. Anda mungkin rekan-rekan bisa lihat ya, ada aplikasi yang bukan bank tapi dia bisa belanja, dia bisa ngirim uang, dia bisa transfer, bisa terima, bisa transaksi keuangan. Nah, itu juga salah satu sistem yang sentralistik atau terpusat ya, walaupun di situ saldonya nggak sebesar kalau kita nyimpan uang di perbankan. Oke, nah ini tersentral ya. Nah, kita akan belajar yuk berikutnya mengenai decentralized. Nah, decentralized seperti ini ya, karena kan tidak terpusat. Maksudnya seperti apa, Pak? Tidak terpusat. Nah, sebagai ini sebagai contoh. Ketika ada orang tua mengirimkan kripto ya ke anaknya, maka yang memvalidasi kalau tadinya sistemnya satu, di sini validatornya ada para miner. Kita sebutnya para miner ya. Karena ini basic awal dari Bitcoin. Nah, validator inilah. Jadi kalau Anda, bagi Anda yang sudah gabung 12, Anda transaksi ngirim, di situ biasanya ada tulisannya. Ya, ada validatornya ada berapa. Nah, di situ. Jadi validator inilah akan mengecek, cross-check data yang sebelumnya untuk ke data berikutnya. Jadi setiap pindah itu mereka membuat namanya stamp. Ada stempel yang ditanam. Jadi setiap pindah, stempel lagi. Dia pindah berhenti, parkir ya. Ketika dia pindah lagi, itu ada stamp lagi. Dan itu bisa di cross check. Jadi meminimalisir yang namanya uang palsu atau namanya data palsu. Ya, karena data yang akan terkirim akan di cross check dengan data sebelumnya. Ya, ini kemarin sempat berita marak banyak uang palsu. Ya, jadi sebenarnya kalau menggunakan teknologi blockchain itu sangat-sangat tidak bisa dipalsukan datanya. Oke, kita akan lihat karena karakternya ini ya. Hash atau TX ID dapat diakses siapapun. Jadi urutannya akan bisa dirunut dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian transaksinya tidak dapat dibatalkan. Sekali dikirim nggak bisa cancel ya rekan-rekan ya. Jadi tolong hati-hati, sebenarnya di ilmu manapun sebenarnya namanya kehati-hatian itu sangat perlu ya di semua pekerjaan. Anda perbankan juga sama, Anda kirim salah ya bisa sih mungkin langsung dibatalin ke banknya seperti itu. Nah, terutama
di dunia blockchain ini karena wallet Anda itu berupa kombinasi angka, jadi kita nggak pernah tahu siapa, ya. Yang paling penting nanti tinggal hafalkan, bukan hafalkan, dilihat awal dan akhir biasanya 5 digitnya itu harus sesuai, ya. Kemudian tidak dapat diedit, ya. Berikutnya hanya bisa ditambah. Jadi hanya bisa nambah data yang satu dengan data berikutnya, ya. Jadi seperti ini, sesuai gambarnya. Tinggal ditambah data satu dengan yang lain. Nah, mekanisme ini zaman dulu awal-awal ketika baru pertama itu Bitcoin mengenalkannya dengan ini, proof of work. Jadi di mana ada kerja yang harus dilakukan, maka para miner ini dapat imbalan. Para miner dapat imbalan. Ya. Dan sampai sekarang karena konsepnya memang sekali dibuat decentralized itu artinya sekali dibuat, diluncurin, ini autopilot. Ya, bahkan yang punya sendiri udah nggak bisa ngerombak lagi. Itu awal banget Bitcoin. Jadi sampai sekarang ya udah berjalan seperti itu, dia akan halving seterusnya, makin lama makin sulit, ya. Dan para miner ini tetap berjalan, mereka akan mendapatkan imbalan. Nah ini namanya proof of work. Jadi ada alat yang harus dibeli, namanya mesin miner, ya. Kalau sekarang hash-nya udah tinggi sekali, karena mesin bloknya semakin rumit. Berikutnya ada nama cara yaitu POS, yaitu proof of stake, di mana kita staking itu seperti deposito. Jadi rekan-rekan tinggal ngisi aja deposit kriptonya, uangnya, lalu Anda akan dapat imbalan. Ya, sistemnya udah di building dalam bentuk sistem smart contract. Nah, dari situlah Anda kalau Anda deposit sama aja. Jadi simpelnya mengurangi cost, namanya cost listrik, ya. Kalau Bitcoin sampai sekarang ya tetap harus pakai listrik. Nah, Ethereum itu sudah menutup. Artinya udah ngerti bahwa kalau diterusin ini akan menyedot begitu banyak begitu banyak listrik, power. Jadi penambangan Bitcoin waktu itu kalau rekan-rekan sempat dengar di Cina di ban. Ya, Bitcoin di ban. Sebenarnya bukan Bitcoin yang di ban, tapi aktivitas penambangannya. Jadi kalau ada di dalam satu kampung itu sebelahnya ada miner, itu kampungnya bisa mati lampunya, mati lampu, ya. Anda kebayang kesedot powernya. Nah, akhirnya diusir lah, mereka pindah seperti itu. Jadi mengganggu aktivitas karena dia megawatt kelasnya, ya. Jadi banyak banget untuk narik listrik untuk menjalankan sistem minernya, ya. Eh, Ngomong-ngomong, setelah halving ini kan belum halving nih Bitcoin, ya. Nanti setelah halving ini, untuk dapetin satu Bitcoin itu ongkos listrik yang diperlukan sekitar $46.000. Oleh karena itu nggak mungkin orang akan ngejual Bitcoin dengan harga 60 di 4 balik modal gitu, nggak mungkin. Karena rumit sekali, ya. Itu gambarannya rekan-rekan. Ini mengenai decentralized, sedikit saya bahas mengenai POW dan POS karena nanti nyambung dengan apa yang kita bahas. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai Bitcoin sebagai cikal bakal awal yang namanya crypto aset. Ya, kalau di luar negeri bisa disebut cryptocurrency karena bisa untuk bayar. Di Indonesia kita nggak boleh, jadi kita nyebutnya masih crypto aset. Karena mulai masuk Bapepti 2019, ini udah resmi, sah, diakui oleh negara, bisa diperdagangkan karena dalam bentuknya disebutnya sebagai aset, ya, bukan sebagai untuk alat payment, pembayaran. Bitcoin dikenakan salah satu kelompok bernama Satoshi Nakamoto. Nah, ini anonimus, artinya sampai sekarang pun kita tidak tahu siapa orangnya. Ya, apakah betul orang Jepang sesuai dengan namanya, atau mungkin juga bisa orang Amerika juga, kita nggak pernah tahu. Pada tahun 2008-2009, ya, teknologi blockchain tadi saya udah bahas, tahun berapa? 1990. Jadi belasan tahun kemudian baru dibuatlah white papernya, ditulis, ya, 2009, mengutip 3 hasil riset Haber dan Sornetta. Jadi ada yang create teknologinya dan kemudian ada yang memanfaatkan, ya. Kalau kita bicara kayanya, ya kayak Satoshi Nakamoto, ya. Ini simpel, buat 21 juta koin, dia hanya megang 1 juta. Sisanya silakan ditambang. Ya. Berawal dari tahun 2008 hingga puncaknya tahun 2021, sekarang puncaknya sih saat ini, ya, rekan-rekan. Karena ini data yang kemarin, ya. Dan setelah bull run,
Saat ini aja kemarin udah sempet 1 miliar, hampir 1,2 miliar. Terus ada bear market, bukan bear market, koreksi ya, koreksi sekitar sampai 900 jutaan lebih ya, hampir 1 miliar kurang dikit lah. Nah sekarang udah balik lagi tadi saya cek 1 miliar sekitar 1,050 miliar. Artinya koreksi itu biasa ya. Yang parahnya itu kalau mereka yang mainnya di future itu bisa namanya terlikuidasi ya. Anda tahu itu pakai leverage. Kalau di spot ini aman. Nah, ini mengenai Bitcoin. Yuk kita belajar berikutnya. Kita sambung lagi. Nah, historis harga Bitcoin setiap tahunnya ini diambil tapi dari waktu Bitcoin Pizza Day. Nah, ini dirayakan karena dulu ada orang yang menukarkan Bitcoin-nya itu dengan 2 loyang pizza. Nah, kita akan lihat pergerakannya ini dari Bitcoin Pizza Day ya. Jadi mulai ada harga di tahun 2010. Kalau Anda lihat nilainya kecil sekali, 0,004 dolar. Nah, ngomong-ngomong Bitcoin Pizza Day itu dirayakan setiap tanggal 22 Mei. Ini diambil datanya dari CoinGecko ya. Kemudian 2014 ini mengalami halving pertama ya. Jadi menuju halving pertama, rekan-rekan bisa lihat ini juga pergerakannya karena ini masih awal banget ya. Jadi 4 tahun ini baru bisa nembus lumayan harganya ya. Jadi kalau kita flashback, belum setahun sih rekan-rekan ya. Jadi kalau dari Bitcoin awalnya berapa? 2008. Ini butuh waktu penetrasi mengenalkan itu 2 sampai 3 tahun itu baru harganya ada ya. Dan ini mengalami kalau dia dianggap halving ya, ini halving pertama, kedua, ketiga, dan sekarang yang keempat. Siklusnya kurang lebih 4 tahunan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ini karena pandemi banyak orang beralih, dia terisolir, nggak bisa bisnis, nggak ada kegiatan, akhirnya dia ngebidik kripto yang bisa 24 jam marketnya dan nyebar di seluruh dunia bisa berjalan. Nah dari sinilah ya pandemi juga sangat mempengaruhi orang-orang untuk melihat kripto sebagai salah satu peluang ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat ke kripto berikutnya. Runner up di mana setelah era Bitcoin muncullah Ethereum yang buatnya anak Rusia, masih muda, orang Rusia ya. Waktu itu masih muda banget, namanya Vitalik Buterin. Dan inilah tonggak, ini cerdas, dia buat sistem blockchain ini bisa menggunakan smart contract. Ya, jadi ada perjanjian yang terikat di situ yang nggak bisa dibatalin. Nah, dari sinilah kan nggak bisa diedit nih, artinya perjanjian udah smart contract ya udah mau nggak mau ngikutin. Nah, inilah Ethereum ya namanya ya. Sekarang Ethereum kurang lebih di harga 53 jutaan ya. Oke, jadi awalnya 2015 0,3 dolar. Ya, kemudian berkembang 2017, 2021 3.000 dolar dan sekarang sekitar 50 jutaan ya, 53 juta. Oke, mengikuti juga. Dan kalau Anda lihat di CMC, ini masih market runner up nomor 2-nya ya rekan-rekan. Jadi ini awal banget dan sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai salah satu alternatif. Kalau kita dilihat dari market cap-nya, harganya jauh banget, jomplang. Bitcoin 1 miliar, Ethereum, koin yang kedua aja, ini masih 53 juta. Ya, Anda bisa kebayang. Artinya Bitcoin nggak ada saingannya lah ya. Yang kita bisa tiru adalah mekanismenya. Nanti kita akan bahas. Berikutnya Binance ya, namanya juga made in China ya, nggak mau kalah ya. Negara China begitu banyak sumber daya alamnya. Anda lihat sekarang juga tren mobil motor China itu lebih hebat daripada ketika mobil bensin zaman dulu. Kenapa? Karena China udah memang di teknologi elektronik mereka lebih maju. Ya, buat IC segala macamnya itu lebih maju daripada negara barat. So, banyak negara barat itu bikin segala macam alat-alat elektronik itu di Cina.
Nah, China nggak mau ketinggalan, ya. Binance ini berdiri 2017, ya. Pendirinya Chang Peng Song. Ini kalau Anda dengar beritanya ya sedikit kayak konspirasi ya. Jadi sebenarnya negara barat tuh takut ketika Binance ini makin besar. Ya, jadi kalau kita lihat Binance ini kalau ada uang masuk ya berapapun nilainya dan Anda mau withdraw dari Binance ini, Binance bisa bayar. Kekuatan kapitalnya begitu besar. Ya, jadi kalau kita bicara Binance dari hulu ke hilir dia ada. Anda mau bikin token kripto ada. Anda mau trading future ada. Anda mau bikin apalagi future-nya dia juga punya. Ya, banyak. Jadi ini mulai disusul sekarang sama Solana. Ya, tapi Binance tetap masih masih kuat ya. Kalau di rankingnya dia nomor 4 ya di CMC ya. Dan ini kapitalisasinya ya. Ini harganya rekan-rekan bisa lihat ya 623 dolar. Sekarang itu kurang lebih Binance ada di harganya kemarin sempat hampir 10 juta ya. Sekarang di 8,8 juta. Oke, ini kurs Indonesia ya, kurs rupiah. Nah, itu ada di Binance. Kenapa? Karena cost-nya begitu murah ya. Ongkos kirimnya murah, segalanya murah. Jadi orang-orang juga banyak membuat platform di Binance ini. Yuk kita lihat berikutnya mengenai perkembangan market Bitcoin dan kripto di Asia. Yang jelas Asia sekarang mendominasi, Asia ada di depan rekan-rekan, meninggalkan Amerika. Amerika terlalu khawatir dengan dominansi dari US dolarnya yang mungkin nanti bisa beralih ke kripto. Mereka batasi. Sedangkan di Asia ini unstoppable. Jadi dia terus ongoing dan makin besar. Nah di Indonesia, Pak Pepti ini data tahun lalu ya, data tahun ini itu ternyata sudah sekitar 18 juta lebih. Artinya 1 tahun aja penambahan user crypto itu ada 1 juta orang. Ini peluang banget buat teman-teman yang Anda udah ngerti sekarang dan Anda segera cek kiri kanan rekan-rekan Anda, tanya siapa yang belum mengerti teknologi kripto ya atau mengenai kripto. Minimal udah punya akunnya belum, ngerti sistem trust walletnya enggak, walletnya seperti itu. Nah, Anda bisa edukasi. Dengan Anda bisa membawa orang baru di kripto ini, maka peluang peluang Anda untuk kenalin project ini semakin besar. Dan nggak hanya itu ya, akhirnya kripto ini juga sudah dikenakan pajak. Ya, kontribusinya itu sekarang ini data kemarin ya, sekarang saya kira sudah lebih dari 126 miliar. Nah, kenapa harus punya aset kripto dan gimana mendapatkan penghasilan di aset kripto dan gimana memulainya ya. Nah, untuk mulainya gimana? Simpel. Nomor satu, Anda harus punya akun exchanger kripto dan aplikasi wallet kripto. Artinya exchanger seperti ini. Kalau Anda exchange artinya nuker. Kalau zaman dulu ketika saya tahu umpamanya, tahu Bitcoin udah lama. Tapi untuk nukerin, untuk beli caranya gimana belum tahu. Ya, prakarsanya itu Indodax, awalnya bitcoin.co.id. Itu buka pertamanya juga di Bali. Kenapa? Karena di Bali itu banyak bule. Bule datang, mereka banyak bawanya Bitcoin. Dia nukerin, exchange. Ya, Bitcoinnya dijual, Indodax ini tukerin sama rupiah. Rate-nya ngikutin market luar negeri. Nah, dengan Indodax ini, orang-orang Indonesia terbantu. Mereka mau beli yang tadinya bingung, zaman dulu mungkin saya depositnya pakai PayPal, dan Anda tahu deposit PayPal itu nggak gampang, itu ribet. Jadi sekarang ada Indodax, waktu itu lebih gampang. Anda tinggal 2 rupiah, Anda tukerin, Anda belanja Bitcoin. Nuker aja, exchange, seperti Anda beli dolar. Ya. Anda kalau mau ke luar negeri, mau ke Jepang, nukerin yen, sama seperti itu. Ya. Dan uangnya Anda simpan di mana? Di dompet Anda. Oh, di sini berarti Anda harus punya wallet kripto. Ya. Wallet kripto adalah wallet dompet, namanya juga elektronik ya. Jadi asetnya digital, dompet Anda juga harus digital. Dompet digital ini Indonesia paling banyak menggunakannya Trust Wallet ya. Ada juga token Pocket, Bitget juga ada. Nah, kita akan lanjut ya. Kebanyakan dari Trust Wallet. Nah, gimana cara dapat penghasilan di aset digital kripto? Yuk kita lihat. Nomor satu, caranya dengan mining. Ya, mining itu seperti tadi sudah jelasin,
ada yang simple, sorry. Ini yang biasa, jadi sendirian, solo miner, atau cloud mining, ini dia miningnya disewakan, ya. Patungan rame-rame, hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi, ya. Komposisi masing-masing invest. Berikutnya trading, ya. Anda mau belajar trading juga bisa. Lihat web hari ini paling tinggi berapa, paling bawah berapa. Averaging-nya tiap hari berapa. Tinggal pasang buy sell aja, dapat untung juga. Atau auto trading, ya. Anda bisa beli bot, ada yang gratis, ada yang berbayar juga. Simple, ya. Metodenya pakai grid. Jadi kalau Anda lihat, mungkin lagi lihat di di market sell atau buy, itu ada yang masang satu, nembakin satu trade, gitu ya. Nah, itu biasanya pakai bot, ya, bukan kerjaan tangan manual. Nah, itu, ya. Jadi berikutnya ada yang namanya faucet dan airdrop. Ini mirip saweran, ya. Ya, biasanya token-token yang baru dirilis itu akan saweran, nyebarin airdrop. Dan di sini perlu hati-hati. Yang jelas kalau Anda mau main airdrop, Anda jangan ngambilnya script, ya. Suruh ngeling kayak gitu, jangan. Yang penting Anda punya walletnya, contoh BP20, ya. Biasanya ketika token itu dibuat, dia akan ada smart contract tokennya. Dan itu tinggal diambil aja, Anda keluarkan nilai tokennya di wallet Anda, dan yang penting tinggal airdrop dari link tersebut aja, ya, dari wallet Anda. Itu lebih aman. Kemudian ada holder. Holder itu artinya orangnya ini tidak, dia sifatnya nabung, hold coin. Jadi beli konsisten, dia nabung. Harga berapapun, ya dia mungkin lihat juga, tapi ada yang sistemnya ada yang harga berapapun dia akan ngumpulin. Dijualnya nanti per 5 tahun. Nah, ini contohnya Jack Dorsey. Jadi sebelum Twitter ini pemilik CEO-nya Twitter sebelum Elon Musk, ya. Itu Bitcoin maksimalis. Nah, dia mengalokasikan uangnya $10.000 setiap minggunya untuk belanja Bitcoin berapapun harganya. Anda bisa kebayang nggak? Jadi kalau Anda sekarang gajian nih, Anda setiap minggu sisihkan untuk beli, ya, entah berapapun. Anda punyanya lebih, mungkin 100.000, ya Anda beli. Itu namanya holder. Ya. Anda setiap 100.000 nih, Anda alokasi beli 12. Nah, sifatnya. Atau Anda boleh juga mau nyimpan Bitcoin, apa segala macam, silakan koin-koin favorit mana, ya. Kemudian staking. Nah, staking ini lebih kayak miner seperti ini, tapi dengan cara lebih mudah, ya, kayak deposito. Anda simpan dan Anda akan dapat imbalan dari deposito Anda. Oke, yuk kita akan lanjut, ya, rekan-rekan, ya. Kita lanjut dengan berikutnya. Nah, di sini nanti ada 3 hal yang akan terkait satu dengan yang lain, ya. Inilah project dari Twelve. Ada NFT-nya, ada metaverse-nya, dan ada tokennya sendiri dengan staking earning, ya. Dan kita juga berjalan di Web3, yaitu sebuah sistem yang autopilot, jalan sendiri di website, nggak ada adminnya. Ya, cukup Anda registerkan, Anda konekkan, maka sistem akan berjalan auto. Nah, Web3 ini juga sudah diadopsi oleh beberapa, ya. Kita akan lanjut dulu, kita mulai dulu dengan yang namanya NFT. NFT itu non fungible token. Biasanya berupa gambar, ya. Gambar inilah yang dijual. Nah, sebagai contoh, di sini ada Gojali Everyday, ya. Ini beberapa waktu lalu viral, ini anak muda dari Semarang nih, ya. Dia menjual fotonya sejumlah 933 foto. Ya, sebentar. Dan Gojali ini menjual di marketplace, ya. Marketplace-nya NFT itu dia gunakan OpenSea. Jadi seperti Anda pakai marketplace-nya Tokopedia, contoh, ya, Shopee seperti itu. Nah, di situ dia jual. Ada tataran smart contract di mana kalau fotonya laku, dia akan dapat komisi, contoh lah, anggap 10%. Jadi setiap fotonya pindah, harga berapapun, dia akan dapat komisi 10%. Kebayang, ya? Jadi bisa terjual begitu banyak. Ada terjual 450 foto, ya. Dan
floor price-nya harganya ini 0,23. Jadi harga dasarnya 0,23 Ethereum. Nah, kebetulan platform dari OpenSea ini dia menggunakan network-nya ETH, Ethereum. Nah, volume tradingnya waktu gambar ini diambil itu ada 302 tradingnya. Anda bisa kebayang. Yang kita bisa pelajari dari Gojali ini konsisten. Ya, nggak banyak loh. Kita bisa dalam waktu 4 tahun, 2017 sampai 2021, itu foto, walaupun mimiknya datar gini, nggak pernah senyum ya, itu konsisten hampir setiap hari satu nih, 933 foto yang dikoleksi. Dan ini juga berkat ada praktisi kripto juga ya. Waktu itu Chef Arnold, ya Anda tahu Master Chef, dia praktisi kripto juga. Jadi Chef Arnold ini ngasih tahu teman-teman, ini ada NFT lucu nih ya. Maksudnya unik. Yuk kita bantu yuk. Akhirnya diviral ini. Luar negeri. Ya Anda tahu market luar itu udah lebih familiar. Orang yang gambar monyet aja dijual bisa 1 miliar, ya. Anda kebayang nggak? Yang kartun-kartun monyet itu bisa laku 1 miliar, 2 miliar, itu ngeri-ngeri juga ya belinya ya. Nah, di sini ini juga bisa laku. Kalau ibaratnya 0,2 dengan harga 50 juta, berarti berapa satunya minimal? Berarti harganya si Gojali ini jual fotonya yang paling murah itu 10 juta. Kalau uang sekarang ya. Anda kebayang ya? Ya, inilah. Jadi bisa meraih cuan dari NFT juga. Jadi bukan kripto yang ditransaksiin, tapi ini gambar yang disimpan dalam blockchain. Nah, ini bisa teknologinya sebenarnya bisa digunakan di apa? Contohnya sertifikat, ya sertifikat tanah, sehingga tidak ada orang mau manipulasi, mau di-cloning, mau di-copy, ngaku-ngaku tanahnya dia. Kan banyak ya mafia tanah segala macam. Sebenarnya teknologi blockchain ini kalau dibuat sama pemerintah, pemerintah kita mau melek teknologi, ini bisa banget dibuat. Jadi udah sah, kita bisa tracking, nggak akan bisa dihapus. Ya namanya kripto ini selalu bisa di-track ke belakang. Transaksinya kapan, dibuatnya kapan, sertifikat dikeluarkan. Jadi udah sah. Kalaupun belum pindah, dia akan nambahin data baru, transaksinya bisa ditambahin ke situ. Jadi asal muasalnya akan ke data secara rapi. Nah, kapan teknologi ini bisa mati? Kalau internetnya mati. Saya rasa kalau sekarang internet mati, kita juga semuanya ekonomi juga mati ya. Perbankan mati, ojek online nggak ada, segala macam, ya pasti runtuh ya. Artinya blockchain ini berdiri ya selama ada internet, blockchain ini tidak bisa terbendung. Oke. Kita belajar berikutnya mengenai, nah ini, Grand Theft Auto Fortnite ini game metaverse. Jadi game yang bisa ketemu satu dengan lain di dalam virtual game. Nilai game ini itu miliar dolar potensinya. Anda bisa kebayang ya. Jadi Valve juga lagi develop nih, walaupun kita mulai dari yang kecil. Ya ini anak-anak juga banyak main ini ya. Anak-anak dewasa kemarin juga ada Mobile Legends, sebetulnya nggak 3D banget tapi udah mirip lah ya seperti ini. Itu juga juara satunya hadiahnya bisa 1 miliar. Anda bisa kebayang nggak dari situ ya? Artinya game juga ini potensi yang kedepannya juga bisa ngasilin pundi-pundi keuangan ya, cuan. Nah berikutnya kita akan pelajari mengenai Web3, yaitu yang sudah mengadopsi adalah Amazon ya. Amazon di mana di sini dia mengenalkan ya satu konsep. Anda belanja, Anda bayarnya tinggal pakai ini. Saya ganti warna ya. Ini wallet namanya MetaMask, yang gambarnya rubah, kayak Fox nih. MetaMask ini Anda koneksikan ke website dan Anda tinggal belanja dari Amazon. Maka Anda payment dari sini langsung di generate. Ini dia gunakannya Ethereum ya, logonya Ethereum. Jadi mungkin Anda belanja USDT, pakai dolarnya USDT, masuk, dan barang akan dikirim ke rumah Anda. Keren ya? Nah, itu udah diadopsi sama Amazon.com. Anda tahu, Amazon itu merupakan, kemarin-kemarin ini, merupakan orang terkaya di dunia. Jadi sempat nyalip Bill Gates, ya, Jeff Bezos. Next. Nah, ini tampilannya kalau di Trust Wallet rekan-rekan nanti akan seperti ini ya. Nanti ada
displaynya yang Anda beli ya, contohnya NFT-nya ini Tiger sebagai contoh. Elemennya apa nih? Ada fire di sini muncul ya. Tinggal Anda approve, harganya berapa? 1.500 ya. Kita akan lanjut mengenai sistem dari Twelve. Oke, kita bahas mengenai Twelve-nya. About us ya, mengenai kita. Twelve Metaverse adalah rumah komunitas kripto di seluruh dunia di mana Anda dapat menikmati urban city dengan banyak pengalaman baru dan ditemani oleh hewan peliharaan zodiak NFT pribadi Anda yang cantik sambil mendapatkan aset kripto pada saat yang sama menggunakan token utama kami Twelve. Jadi artinya ini awal-awalnya nih rekan-rekan sobat Twelve ini dipasarkan di market China ya, karena Chinese zodiac show ya. Nah, dari situ kita akan ada NFT-nya dan nanti mekanismenya menggunakan token Twelve. Nah, Metaverse Twelve City ada City of Dream, jadi ada kota, gambarnya seperti ini rekan-rekannya. Dan setiap pejalan kaki, setiap bangunan memiliki fungsi interaksi yang berbeda. Nah, rekan-rekan, Anda bisa tes untuk Android, Anda bisa download di Play Store. Di situ tinggal diketik Twelve Metaverse dan nanti Anda bisa coba masuk, berinteraksi, dan di situ udah mulai ada lahan-lahan yang dijual ya. Jadi kepemilikannya nanti milik Anda, ada harganya mungkin ada yang dari 250 12, 500 12, 1000, tergantung dari letak dan besar kecilnya ya. Dan pemegang token dikenal sebagai Twelve Mania ya. Dan Twelve Mania kan dapat melakukan game, metaverse ya, dan berinteraksi membangun komunitas jaringan. Buat avatar Anda sendiri dan bersosialisasi, jadilah apapun yang Anda inginkan dan dapatkan reward. Jangan berhenti bangun komunitas jaringan Anda secara online dan offline. Nah, hari ini mungkin beberapa rekan-rekan kita ada yang lagi bukber, dia membangun komunitas offline-nya ya, yang ikut malam ini secara online. Selama bertahun-tahun, kami telah memikirkan tentang cara menciptakan lingkungan yang sempurna untuk metaverse kami yang dapat menggabungkan area umum untuk komunitas, staking, permainan kasino mini, grand prize, reward, papan reklame, dan periklanan, lelang, seni, perburuan terus, dan masih banyak lagi. Nah, ini saya sudah record, ini versi PC-nya, rekan-rekan bisa download juga di website ya. Ini versi PC, silakan ya. Anda bisa coba juga. Yuk kita lihat. Ini udah saya record, tinggal start gamenya. Anda bisa langsung direct access tanpa harus connect di MetaMask. Tinggal pilih karakternya. Ini saya pilih karakter male, pria. Nah, ini tampilannya begini rekan-rekan ya. Bisa dilihat, itu ditemani ya. Ada babi ya. Show babi ya. Ini naga, sebelah kiri kuda, kanan kerbau. Dan ini yang nyala-nyala ini awalnya ketika kita bagi airdrop. Ya, ini kalau diklik samperin itu dapat airdrop, dapat wave saweran ya. Nah, ini lari ke depan, ini saya mau tunjukin ke Anda, kita bisa pilih show-nya ya, binatang atau pet binatang peliharaannya. Dan saya kebetulan pilihnya anjing karena sering dituntun ya. Tuh sama kalau di CP tuh banyak jalan-jalan tuh ya. Pak Jo sering ya jalan-jalan di CP bawa bawa Bopi ya. Nah ini jalan-jalan seperti ini dan dilihat di belakang ada tampilan, ada TV. Nah itu bisa untuk iklan juga ke depannya. Ya, banyak ekosistem nanti sedang kita develop ya rekan-rekan oleh tim dev. Jadinya yang jelas Twelve ini nggak hanya pump and down token aja, tapi kita akan bangun benar-benar community-nya bisa terkonek satu dengan yang lain dan kita bisa berinteraksi di situ. Yuk kita akan pelajari mengenai sekarang tokenomics-nya ya. Jadi penjelasan dari pembagiannya seperti apa sih? Nah, biasanya setiap kali ada token keluar itu akan dibahas mengenai tokenomics ya. Tokennya simbolnya Twelve. Jadi Twelve bahasa Inggris Twelve aja gitu ya. Kalau namanya Twelve Zodiac. Nah, nanti kita bisa lihat di BSC Scan. Networknya BSC Scan BP20, total token 21 juta dan tidak bisa ditambah, artinya limited, persis seperti Bitcoin. Desimal 18, ada 18 koma di belakang 0 ya. Di belakang itu ada nolnya ada 18 digit. Kemudian tokenomics 100% ketika awal di develop ya,
Developer hanya ngambil 8% dan sisanya 92% ada di smart contract pool. Semalam saya baru edukasi masih sekitar 93, sekian. Ya, jadi artinya masih lebih besar daripada awal dibuka. Artinya yang staking masih lebih banyak daripada default standar awalnya. Ya. Dan dari 8% ini terbagi menjadi 7 wallet. Ya, 7 wallet ini yang pertama, 4 pertama ini wallet yang memang developer ya, semuanya developer. Jadi yang satu ini 10% ini walletnya developer, jatah developer. Yang berikutnya 25% ini ekosistem. Untuk pengembangan website, metaverse, yang lain-lain. Kemudian event promotion ya. Nah ini kalau ada event lagi bisa diambil alokasi dari sini. Ini 15%, 10% ini untuk foundation dan website foundation kita udah jadi ya rekan-rekan ya. Dan mudah-mudahan dalam bulan ini atau paling telat bulan depan itu kita udah bisa distribusi untuk foundationnya ini. Nanti videonya pasti ada liputannya. Berikutnya apa? Seed sale ya. Seed sale, private sale, public sale. Oke, saya sekalian jelasin ya. Ketika pertama seed sale berapa harganya? 0,7 dolar. Kok persen. Bentar ya. 0,7 dolar nih. Awalnya ya, buat teman-teman yang biar Anda tahu ya. Jadi, kalau bicara ini, kita harga sekarang itu masih di atas harga ini. Ya, private sale ini 0,8 dolar. Ya. Kemudian public sale ini pertama di CoinTiger, di CT, itu kita 0,9 dolar. So, anggap aja 1 dolar ya. 1 dolar itu kurang lebih 15.000 rupiah. Jadi harga sekarang itu masih di atas harga yang ini, launching. Artinya kalau kita bahas, banyak kan token keluar harganya nggak usah tinggi lah, anggap harganya 5.000 atau 1.000 rupiah. Sekarang harganya 500 rupiah gitu. Jadi jauh jatuh di bawah harga awalnya. Nah, kita memang kalau dari sini bisa dilihat, artinya developer tidak megang token sama sekali. Jadi di sini aja, ini udah dibeli orang, dibeli orang, dibeli orang. Nah, sisanya aja, dan itu juga sampai sekarang ini masih di lock. Ya, nanti kita akan lihat. Mencegah apa? Mencegah developer untuk jual ketika harganya lagi up. Dan kalau kemarin ada yang ngejual harga up, ya itu orang yang memang pause. Dia nyimpennya, stakingnya banyak, atau beli banyak di awal ketika harga murah. Dia take profit. Seperti itu. Oke ya. Nah ini kalau dihitung secara angka, berarti 21 juta ini full reward-nya adalah 19 juta koin, 19.320.000. 8% developer hanya megang 1.680.000, di mana 4%-nya di sini, dan ini sudah laku, seed sale, private, dan pre-sale. Yuk kita lanjut aja ya, ini hitungan angka aja, nanti bisa lebih lengkap ada di Basecamp. Nah, ini roadmap-nya, yang penting-penting aja, yang jelas create game design dan yang lain pasti udah beres. Sorry, ya. Quarter 2, ini ada seed sale private. Nah, ini yang kasih saya titik-titik ini yang penting aja ya. Ini ada NFT-nya selesai, marketplace-nya, Trust Wallet, MetaMask support, ini udah bisa connecting ya. Gathering-nya udah beres, website versi 2, bahkan sekarang versi 3, marketplace versi 2 juga udah jadi. Certic, tinggal hacken aja nih ya. Certic juga kita udah 99%. Ya, jadi ini sesuai dengan roadmap. Dan nggak murah ya masuk strategi ya, nanti kita akan bahas. Nah, BSC Scan, rekan-rekan tinggal cek aja karena dibangun di BSC Scan, tinggal masuk ke bscscan.com. Dari sini Anda tinggal ketik di sini pencarian 12. Nah, nanti akan muncul, lihat aja logonya dan tulisannya seperti ini ya rekan-rekan. Anda tinggal klik, nah setelah diklik akan muncul seperti ini. Kemarin malam holdernya 4.300 sekian. Ya, jadi udah nambah lagi kurang lebih 100 holderan dalam 1 minggu. Kemudian total supply ini di sini udah jelas 21 juta. Ini kontrak address-nya, dan jangan sekali-kali ngirim token ke sini ya rekan-rekan ya. Dan biasanya kalau beberapa exchange atau ini juga ngasih tahu ya, jangan pernah ngirim ke smart contract dari token tersebut. Ya, biasanya ada notif. Jadi jangan pernah ngirim ke sini. Desimal sesuai ya. Kemudian websitenya rekan-rekan bisa cek di sini, webzodiac.co.
Oke, kita lanjut. Ya, nah ini perkapannya belum saya tanggalin ya. Kurang lebih masih ini peredarannya ya. Ini yang di pool. Nggak bisa diambil sama developer juga. Di depannya ada gambar memo, artinya ada smart contract tertanam di dalamnya. Yuk kita akan bahas saja satu-satu. Nah, ini yang kedua. Yang kedua artinya holdernya ini saya ambil, nah ini saya kasih tanggal ya, 10 Maret ya, tanggal 10, di mana ini masih di lock ya, yang total jatah developer ya, yang ini ya, dan baru dikeluarkan kemarin ini 1-2% sebulan supaya nggak cair semuanya. Dan ini pun masih ada koinnya. Silakan rekan-rekan yang penasaran masuk ke BCSN, silakan Anda cek masuk ke token yang wallet nomor 2 tadi, smart contract, silakan dicek. Tinggal diklik aja di sini ya, di walletnya. Ini masih standby, masih ada tokennya. Artinya developer sampai saat ini juga belum jual. Jadi kalau market naik turun itu 100% itu dari harga memang dari komunitas yang bertransaksi di situ. Ya mungkin ada yang take profit dulu mungkin ya, Anda tahu mungkin bentar lagi lebaran nih lagi butuh uang mungkin keuntungannya dijual dulu, tapi yang jelas bersabar dengan halving ini, yang jelas yang udah keluar ya namanya bandar itu kalau udah murah ya diserap aja disimpan ya. Nanti ketika udah naik orang butuh, harga udah naik baru dikeluarin pelan-pelan. Bayang ya. Nah, ini ya. Yuk, nah ini di CoinMarketCap 12 juga udah listing. Nggak murah sekali lagi ya untuk di sini masuk ke sini ya. Jadi ini analisa fundamental yang akan dicek oleh orang-orang yang aktivis kripto itu pedomannya masuk ke CMC. Ini masih nomor 1 ya. Jadi di sini Anda bisa lihat harganya, grafiknya, semuanya Anda bisa lihat di sini ya. Komunitas. Jadi seluruh mengenai kripto worldwide ada di sini datanya. Runner up-nya ada di CoinGecko. Ya, CoinGecko juga sudah listing 12. Ya, ini ada harga, ini waktu masih naik kemarin ya, $2,48. Dan di sini ada kontraknya, kontrak address Anda juga bisa ambil dari sini. Kemudian website, white paper-nya juga ada, bisa di-download. BSC Scan langsung bisa di-explore, masuk ke BSC Scan di sini. Kemudian ada sosial medianya juga ada di sini. Ya, rekan-rekan boleh cek juga di CoinGecko. Dan tinggal diketik aja. Itu udah langsung muncul. Berikutnya Certic yang tadi sudah utarakan. Ini adalah smart contract audit smart contract nomor 1 di dunia. Nah, ini nggak main-main. Jadi datanya semua dicatat di sini, ya. Kalau ada error atau lagi ada tren yang kira-kira membahayakan, Certic ini juga kasih pemberitahuan ke kita untuk diupdate. Jadi kalau ada script yang kira-kira kemarin membahayakan, bisa jebol segala macam, Certic ini juga akan ngasih tahu. Jadi nggak hanya untuk secure-nya pengguna, tapi secure dari dev juga mereka pikirkan. Nah, oleh karena itu ini biayanya juga cukup besar untuk masuk ke Certic. Oke. Nah, ini CoinTiger, ini lagi maintenance ya. Karena memang awalnya untuk awal aja sih ini karena memang mau masuk ke market Asia, China intinya. Nah, karena antusias teman-teman di Indonesia ini tinggi, maka Valve ini menempuh jalan regulasinya juga diperlengkap. Ya, Anda kebayang masuk Indodax dengan Bapeti itu biaya miliaran. Sampai sekarang juga belum balik modal. Jadi kebayang ya, Valve ini dirancang, dibangun memang untuk kesejahteraan bersama. Jadi ibaratnya kayak Anda punya komunitas yang bisa ngasilin, nggak agresif banget, nggak kayak BO, nggak yang 1% per hari gitu kan. Kalau di sana banyak bisnisnya 1% per hari itu hati-hati ya, karena nggak segampang itu, tak semudah itu ya. Nah, tapi ini apalagi udah halving, ini udah benar-benar ibaratnya promo ya. Kalau sekarang ini kurang lebih nanti kita akan bahas berapa besarannya. Yang jelas masuk ke Indodax
ini kita perlu regulasi yang namanya Bapepti. Udah keluar 2 kali ya. Yang ini belum saya screenshot yang 2024-nya itu rankingnya naik karena ada yang delist. Jadi kalau yang baru tuh rankingnya ada di sini 497. Karena ada beberapa tambahan lagi token yang masuk ke Bapepti. Jadi rekan-rekan kalau jualan 12 itu sudah aman ya. Jadi masuk terdaftar di Bapepti. Ya legal diperdagangkan di Indonesia. Berikutnya ini tanggal 9 Juni 2023. Ini mau ulang tahun ya, setahun lagi ya. Tahun ini maksudnya ya, Juni ini berarti ulang tahun ya. Dan udah listnya juga udah update lagi. Artinya masih diakui, masih terdaftar di Bapepti. Dan kita akan lihat mekanisme di 12 seperti apa. Staking plan reward-nya kita ada 3 ya, di mana yang pertama yaitu fleksibel. Artinya fleksibel ini dananya tidak di-lock. Anda akan dapat reward 1% seminggu. Besar apa kecil? Menurut saya masih besar. Ya. Karena kalau kita bicara tempat lain, yang tertinggi aja di keuangan dengan flat ya, tidak kenaikan, memang di kripto naik turun ya. Tapi kita bicara yang flat aja, paling tinggi mentok yang saya tahu itu 12%. Ya, itu di sekuritas ya. 12% ya setahunnya. Berarti itu paling tinggi ya, dan itu fluktuatif. Berarti 1%, kalau yang Anda mau ngambil lebih tinggi, pasti ada risknya, ada resikonya. Bisa ke floating, segala macam. Tapi kita bicara fixnya, itu 1-12% itu per tahun. Artinya 1 bulan 1%. Ya, kalau di sini masih lebih besar dan ini dananya fleksibel. Rekan-rekan bisa ambil kapanpun. Anda mau ikut hari ini, ikut 3 hari lagi ambil, ya silakan. Dananya akan 100% kembali. Ya, nggak ada potongan admin. Dan kapan rewardnya bisa diambil? Setiap hari Anda bisa ambil. Kapan rewardnya terupdate? Setiap 3 detik sesuai dengan update dari sistem blockchain-nya BP, Binance, itu akan terupdate reward Anda. Berikutnya, oke ya, jadi ini kurang lebih ya 4% per bulan. Udah gede banget ya. Kalau 3 bulan gimana? Ya, ini dikunci 3 bulan, berarti 1,5% seminggunya. Oke, sama. Tiap hari Anda bisa tarik. Ya, ada kumpulin ya. Berikutnya lock 6 bulan, ini 2% per minggu. Ya. Sama. Tiap hari juga Anda bisa tarik. Nah, halving itu apa? Halving seperti Bitcoin. Awalnya Bitcoin itu cetakannya 50. Nah, setelah keluar berikutnya cuma 25. Makin sedikit. Halving, half. Dari kata-kata half berarti memangkas setengahnya. Dan halving setiap 3 juta 12 beredar dari block reward berkurang 50%. Nah, untuk halving berikutnya, lebih lama atau lebih cepat, Pak? Tergantung. Kalau banyak yang ikut staking, maka jadi lebih cepat. Walaupun rewardnya udah berkurang. Yang jelas tinggal ukurannya nih. Tapi yang jelas kalau stabil, angkanya tetap ini akan terpecahkan halving berikutnya lebih lama. Jadi yuk, buat yang udah tahu sekarang, manfaatkan yang 6 bulan masih 2% seminggunya sebelum nanti halving yang berikutnya. Dan mindset kita itu seperti kalau kita mau mining Bitcoin. Anda kebayang kalau mining Bitcoin, Anda harus beli alatnya, Anda harus bayar listriknya, maintenance-nya belum, bla bla blanya belum. Ya. Dan apakah para miner itu dapat Bitcoin langsung dijual semuanya? Pertanyaannya, nggak mungkin. Pasti ada yang untuk nutup ongkos biaya listrik, tapi sisanya pasti dia hold. Karena orang-orang yang main Bitcoin itu pasti ada holding untuk dijual di next tahun-tahun berikutnya ketika ada bull run seperti tahun ini. Jadi itu juga sama. Oke lah, Anda untuk biaya segala macam keperluan Anda boleh rekan-rekan jual, ya. Tapi tidak semuanya gitu loh. Jadi nggak dapat langsung dijual semuanya harga berapapun ya, nggak seperti itu ya. Jadi mekanismenya
tetap kita ikuti pola orang-orang invest di kripto seperti di Bitcoin. Kebayang ya? Jadi udah oke, Anda tetap masih punya saving. Bahkan mungkin Anda akan top up, nambahin lagi. Ya, karena jenjang kita kan masih banyak nih. Ya, Anda yang mungkin baru 212, 1012, Anda bisa terus bertambah. Oke? Tambah besar untuk staking plan Anda. Yuk, ini staking plan-nya ya, udah jelas ya. Berikutnya kita akan lihat mengenai, nah ini sebagai contoh, Ethereum mengeluarkan staking plan ya. Depositonya untuk mengaktifkan validator software, kita perlu 32 Ethereum. Berapa tuh? Kurang lebih 1 miliar lebih ya. Untuk kita bisa staking di Ethereum. Nah, staking with Ethereum. Gambaran. Jadi mahal nggak? Mahal. Kalau di Twelve gimana? Murah. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, Twelve di sini kita ada 5 elemen. Ya. Dan ini ada NFT marketplace. Ya, jadi Anda beli NFT supaya bisa staking. Nah, simple ya. Jadi kayak beli mesin mining seperti itu. Tapi bentuknya NFT dan setelah dipakai ini Anda kepemilikannya punya Anda. Bisa dikoleksi, ya. Kita akan bahas mengenai elemen atau unsur. Jadi di show ini, di zodiak ini ada namanya unsur. Seperti tahun ini, kalau Anda kemarin lihat habis Imlek kan, sekarang show apa nih? Naga. Naganya naga apa? Naga kayu. Nah, seperti itu. Jadi ada unsur show dan ada unsur elemennya. Kayak dulu kan ada ular air seperti ada kelinci tanah contohnya seperti itu. Nah, yang tahun ini naga kayu. Nah, elemennya ada beberapa. Ini yang ada yang kosong juga. Dan nanti kita akan mulai elemennya itu dari tanah, kayu, logam, metal ya atau logam, kemudian air dan api, rekan-rekan. Ya. Tiap elemen punya karakteristik beda-beda. Ya. Itu nanti akan membedakan berapa lama dan berapa banyak kita bisa staking ya dari elemen ini. Yuk kita akan lihat satu persatu. Nah, untuk show-nya sendiri, rekan-rekan bebas pilih ya. Anda bisa, kalau nggak ngerti show-nya, Anda tinggal googling aja. Saya lahir tanggal sekian-sekian, show saya apa. Nanti Google akan jawab ya. Atau kalau nggak mau lihat itu, silakan Anda pilih, ada 12 di sini. Ya, pilih yang Anda suka. Ada tikus, ada kerbau, ada harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, ada anjing, ada babi, ya serah ya teman-teman, Anda bisa pilih sesuai dengan yang Anda suka. Ya, kita kan masuk ke yang pertama yaitu yang paling murah deh ya. Dengan hanya $25 saja, berarti kurang lebih berapa nih? Anggaplah 400.000 ya. Sama Anda beli BNB untuk gas fee. Nah, itu Anda elemennya non, kosong sebetulnya ya. Dan ini Anda bisa staking 3 bulan. 3 bulan lumayan, lumayan loh ya. Dan di sini maksimalnya Anda 200 watt. Kalau harga sekarang ya kurang lebih 27 atau 28.000 ya, kurang lebih ya 5 juta lebih lah ya kalau untuk penuhnya, penuhin orang teman-teman sering nyebutnya ini kandang ya. Jadi NFT itu kayak kandang. Kandang ini muat 200 ya, 200 ayam. Nah, ini ayamnya dimasukin ke sini gitu ya. Kebayang ya, dan kandang ini Anda sewa selama 3 bulan. Ya, sewanya 3 bulan. 3 bulan lagi sewanya habis, Anda beli kandang yang baru. Ayamnya dikeluarin lagi ya. Tapi telurnya Anda ambil tiap hari bisa. Ya, ilustrasinya seperti itu, biar lebih gampang. Oke. Next, kita akan bahas NFT berikutnya yaitu NFT tanah ya. Elemennya earth, bumi atau tanah ya. Harganya $125 ya. Ini bisa untuk staking 6 bulan dan maksimalnya di 512. Kalau minimalnya sama ya, 0,112. Kenapa 0,1 Pak? Kita nggak pernah tahu. Kalau suatu saat 12 ternyata tinggi sekali harganya. 0,1 aja udah berarti. Ya, sama. 0,1 Ethereum sekarang kerasa nggak Pak?
kerasa, cuma 0,1 itu harganya 5 juta. Ya, Anda kebayang ya. Jadi dari sini rekan-rekan bisa mulainya 0,1 semuanya dan pembedanya di sini maksimal 512. Oke. Ini yang earth. Berikutnya kita akan lihat yang kayu. Elemen kayu harganya $250. Ya, bisa digunakan selama 12 bulan dan bisa staking maksimalnya ada di 1000. Dan ini juga nanti akan menentukan ada bonus apa ya, rebate-nya ya, seperti rekan-rekan ya. Nah, berikutnya $500 ini untuk elemen yang metal, ya, metal atau logam, harganya $500 dan Anda bisa gunakan 1,5 tahun atau 18 bulan. Maksimum yang Anda bisa staking kan ada di 3012. Berikutnya, ini adalah elemen air. Tanggung sih, kalau menurut saya yang airnya $1000. Ini air, Anda bisa gunakan 3 tahun, dan maksimum stake-nya ada di 5.000. Dan ini bisa bertahap ya, rekan-rekan nggak harus langsung 5.000 ya. Anda punya 500 juga bisa ngisi, Anda punya 1.000 dulu juga bisa ngisi. Oke. Paling tinggi, ya paling tinggi adalah fire atau elemen api. Ya, harganya $1.500 dan Anda bisa gunakan selamanya. Jadi, kalau saya bilang api itu seperti partnership. Anda kayak kerjasama dengan 12. Anda bisa nambang suka-suka Anda. Ya, batasannya aja ini maksimal tetap ada, batasannya bukan unlimited, dibatasi 10.000 token. Tapi ini artinya kandang Anda udah hak milik, udah SHM, nah, gitu ya, surat hak milik. Jadi nggak perlu perpanjangan lagi, ya Anda tinggal pakai suka-suka Anda, tapi mengikuti sesuai kontraknya. Contoh, Anda ngisi 5.000 dulu, ya 5.000 Anda masukin yang 6 bulan. 6 bulan plannya. Berarti Anda bisa naik 5.000-nya kapan? Ya udah, kalau udah 6 bulan nanti Anda bisa keluarin lagi ayamnya, pindahin. Mau dijual boleh, mau dimasukin lagi juga boleh, bebas. Ya, kebayang ya? Sampai di sini ya. Oke, berikutnya kita akan bahas ada namanya leadership bonus. Lebih tepat sih kalau saya sebut seperti rebate ya. Dan ini di semua tempat juga ada. Oke ya, ini partnership kita ada Bapak Putih, Indodax, Indo Crypto Community, ini dari Pak Bondan, Cuan B Capital, Pinata. Pinata itu buat storage-nya NFT ya, rekan-rekan ya. Coin Tiger, ini lagi maintenance, Coin Market Cap, Coin Gecko, ini boleh ditambah, ini Certic ya, Certic, kemudian BRSW untuk membangun komunitasnya. Mungkin ini saja rekan-rekan yang saya bisa bagi. Nah, ini khusus timnya Pak Jo jadi ya, sama Pak Beni ya. Thank you.